semuanya ini, yaitu sebagai keluarga besar GKI Peterongan. Oleh sebab itu, sebagai keluarga besar GKI Peterongan, hari ini kita akan bersama-sama melihat suatu acara perayaan Natal di sore hari ini dengan drama, dengan berbagai macam acaranya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, namun sebelum kita mulai semuanya ini, mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita awali dengan pujian, yaitu Hai mari berhimpun dan bersukaria. Sebagai keluarga besar GKI Peterongan, kita saat ini berhimpun untuk memuji Tuhan dan memuliakan nama. Satu bait itu dengan akapela, kita hayati kata-katanya dengan baik, ya. Demi Tuhan, demi kita ini ia sudah lahir, peluk dia dalam iman teguh, cinta kasihnya patut kita balas. Mari kita nyanyikan ini dengan akapela. Demi kita Cinta kasihnya
menundukkan kepala berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Jerry. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan, Natal tahun ini boleh kami alami dengan sukacita yang daripadamu. Acara demi acara boleh kami lewati, kebaktian malam Natal dan kebaktian Natal yang sudah boleh kami hadiri, di mana firman Tuhan juga memberikan satu peneguhan kembali terhadap hidup kami. Dan sore hari ini juga kami hadir di tempat ini dan bersama-sama merayakan akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus melalui drama yang akan sebentar lagi kami saksikan. Biarlah ya Bapa, setiap adegan demi adegan memberikan satu pesan dan makna tersendiri yang memberikan juga pencerahan di dalam hidup kami, arti daripada sebuah kehadiran Tuhan di dalam dunia ini. Dan ya Bapa, kami bersyukur juga meskipun hari hujan, namun Engkau tetap menolong akan umat-Mu, anak-anak-Mu boleh tiba di tempat ini dengan selamat, demi untuk kebersamaan kami, demi untuk sukacita yang akan kami jalani dan kami lalui bersama di dalam perayaan pada malam hari ini. Ya Tuhan, biarlah sebagai keluarga besar GKI Peterongan, kami sungguh melihat bahwa ada anugerah dan berkat Tuhan yang boleh kami nikmati di dalam setiap acara demi acara perayaan. Dan semuanya itu akan membuat kami menjadi bergairah untuk membangun iman kepercayaan kami dan juga menjalani hidup kami hari demi hari. Berkatilah sepanjang jalan acara perayaan Natal pada malam hari ini. Berkatilah setiap peralatan yang dipakai. Berkatilah akan setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk membawa pesan daripada Kristus yang hadir bagi kami. Dan kami mau menyerahkan akan semuanya itu hanya kepadamu ya Bapa. Sukacita daripada anak-anak Tuhan akan menjadi sukacita Tuhan juga, karena memang Tuhan menginginkan ada satu kebaikan di dalam setiap kehidupan anak-anak manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur serta menyerahkan seluruh acara ini hanya kepadamu. Amin. Pak Jerry, silakan duduk Bapak Ibu. Ya Pak Jerry, saya tahan di sini dulu. Ya Pak Jerry, kita tahu bahwa gereja kita di GKI Peterongan mengadakan berbagai macam rangkaian acara ya, di dalam perayaan Natal ini. Mungkin di antara Bapak Ibu Jemaat juga sudah pada tahu semua ya, ada acara Christmas Carol yang melibatkan anak-anak remaja berkunjung ke tempat-tempat dari jemaat-jemaat. Dan kemudian yang terdiri dari itu, Pak Jerry dan jemaat semuanya, ada lomba foto booth. Nah oleh sebab itulah di awal ini saya minta tolong Pak Jerry untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang dari lomba foto booth itu. Ya. Nah oleh sebab itu saya akan mengundang jemaat-jemaat yang sudah terpilih dari para juri yang sudah menilai dan semuanya. Lomba foto booth itu diadakan pada tanggal 4, 11, dan 18 Desember. Dan kemudian dari situ juri menilai dan keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Nah, itu Pak Jerry ceritanya. Ya. Nah, oleh sebab itu tanpa berkepanjangan, Mari ya, kita akan panggil siapakah pemenang daripada foto booth ini, gitu ya. juara 3 dulu. Juara 3
dengan nomor peserta 001 dengan nama kelompok GSM Batita Israel. Mari, saya undang. Oh, Nah, ini. Jemaat bisa menyaksikannya. Ya, ini. Mari, anggotanya segera maju ke depan. Ya, semua anggotanya yang hadir, nggak apa-apa, langsung ke depan. Ini guru-guru Batita ya Pak Elia? Betul, Pak. Nah, Itu makanya guru-guru sehat-sehat Batita selalu ya. Ya. Nah. Ya, mari silahkan. Ya. Kemudian yang juara kedua, mari Pak Jerdi. Juara kedua dengan nomor peserta 012 dengan nama kelompok Asron. Asron. Ya, Mana kelompok mari Asron? undang ke depan. Wah, ya betul saja. Ini kasihan untanya, Pak. Ini untanya baru demonstrasi lalu kemudian dibawa ke sini. Ya, juara kedua. Dan juara pertama, ya, siapa? Yaitu dengan nomor peserta 005 dengan nama kelompok PLN 55. Iya. Mari, Ya. silakan maju. Oh, Nah, ini inilah- apa hubungannya namanya dengan PLN ya? Saya kurang tahu, Pak. Mungkin waktu dia gini ke strom, jadi dia pakai nama PLN. Ya, mari mungkin hadir. Kalau memang tidak hadir, mungkin karena hujan atau masih membetulkan Listrik mati ya. Nah, selain ada juara 1, 2, dan 3, ada juara favorit 1 dan 2. Juara favorit 1, nomor peserta 008 dengan nama kelompok Kristia. Monggo, saya panggil ke depan. Inilah Kristia. Oh, Christian. Ini mungkin tidak bisa maju. Kenapa? Masuk dalam drama. Ini kalau maju, Oh, mukanya sudah Ya. dirias ini. Sudah dirias ya. Ini satu keluarga ikut drama semua, ya. Jadi mungkin tidak bisa hadir. Dan suara favorit kedua, nomor peserta 023 dengan nama kelompok Levelin Rapa Aji Kusuma. wow, cukup panjang. Iya. Oh, Ini ini dia. favorit. Ya, mari. Yang diundang ada? Kalau tidak ada hadiah biar saya miliki sendiri. Oh, Bu Christine, ayo maju. Oh, ini Dengan favoritnya. orang tua. Ya, jadi Oh, cukup berarti ya. hanya ada dua ya yang Ya, tampil favorit. berarti favorit yang dua. pertama, sorry, Pertama. favorit kedua, betul. Kedua, Favorit betul. kedua, dan yang Juara ketiga, Batita. yang guru Batita yang Guru Batita. sehat sekali. Oke, gitu Ya. ya. Mari silahkan di sini Guru Batita. Mari, ayo pinter ya. Kan gitu kan ya. Ya. Betul kan saudara? Perhatikan. Oke. Mari untuk penyerahan hadiah diserahkan oleh Pendeta Jerdi terlebih dahulu kepada favorit yang kedua dulu ya, dari kelompok Lavelin Rapta Adi Khususma. Itu yang juara 3. Oh ya, nggak apa-apa, juara 3 dulu. Oke. Selamat. Ini ya, dah. Pegang bareng-bareng. Foto dulu, cis, senyum. Oke, ya. Dibagi yang bareng ya, nggak usah rebutan. Oke. Oke, lalu berikutnya adalah favorit kedua, peserta nomor 23, kelompok Lavelin Rapta Aji Kusuma. Yang favorit kedua. Ya. Pak Ilia, yang ini Batita ini kelihatannya Silver Queen raksasa. Favorit 3. Nanti tolong dipotong-potong di belakang ya, dibagi. Oke? Ya, Itu yang berikutnya, itu yang kedua. favorit kedua. Beri aplaus. Nah, sekarang silakan Pak Jerdi berada di tengah-tengah. Sekarang foto bersama dengan seluruh pemenang. Ya, nanti akan dimasukkan dalam majalah apa itu Pak? Kirukma ya. Kita punya majalah Kirukma.
Oke, terima kasih. Ya, silahkan duduk. Terima kasih Pak Jerry. Saya juga duduk ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, itulah pembagian hadiah. Dan sekarang tiba saatnya kita untuk masuk dalam acara utama. Namun sebelum memasuki dalam acara utama ini, saya hendak menyampaikan terima kasih banyak kepada keluarga besar GKI Peterongan yang sudah turut terlibat di dalam lomba foto booth. Ya, memang gaya dan aksinya keren-keren semuanya, tetapi mohon maaf, juri harus memilih yang terbaik. Semuanya baik-baik semua, tapi juri harus memilih dan inilah hasilnya. Nah, namun sebagai rasa terima kasih kami, panitia Natal akan membagikan semua foto-foto yang ada itu. Oleh sebab itu, kepada para peserta yang sudah mengikuti lomba foto booth, dapat mengambil fotonya, semuanya sudah dicetak oleh peserta. Nanti bisa diambil setelah ibadah ini di belakang, di ruang batita, ruang kaca di sana. Itu ada meja, nah silahkan ambil foto-fotonya. Keren-keren dan bagus-bagus. Oke, ya demikianlah pembagian hadiah. Sekarang kita akan masuki di dalam acara yang utama, yaitu inti dari acara kita di dalam perayaan ini, drama Natal yang melibatkan berbagai unsur dalam keluarga besar GKI Peterongan ini, dari anak-anak sekolah minggu sampai pemuda, remaja, dan dewasa, serta paduan suara, tim musik, dan juga melibatkan semua unsur yang ada di sini. Oleh sebab itu membutuhkan waktu yang lama dan jumlah orang yang cukup banyak. Seperti apa mereka akan memainkannya? Mari kita akan saksikan drama Natal 2016 GKI Peterongan dengan judul Joy of the Virgin. Mari kita berikan tepuk tangan.
2000 tahun yang lalu, Raja Herodes memerintah Yudea bagi Kaisar Agustus dalam kerajaan Roma. Herodes bertindak semena-mena untuk mencapai tujuannya selama 35 tahun. Tetapi perkataan-perkataan dan nubuatan di masa lampau meresahkannya. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram. Siapa dia? Siapa dia? Dia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana. Kurang ajar. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Panglima! Panglima! Hormat Tuan Raja! Panglima, apakah orang-orang Majusi itu sudah kembali ke Yerusalem? Wah, Tuan Yang Mulia. Namun sampai hari ini kami belum melihat kedatangan orang Majusi tersebut. Kurang ajar. Mereka pasti sudah menipu aku. Dan sekarang aku kehilangan jejak di mana anak itu berada. Maaf Tuanku, apakah Tuan berkenan memerintahkan kami untuk mencari keberadaan anak itu? Mustahil gitu. Bagaimana kalau dia sudah jadi raja sebelum kalian menemukannya? Dia tidak boleh sampai naik tahta. Kami siap membantah, Tuanku. Akankah kami culik semua anak laki-laki dan kami bawa ke hadapan Yang Mulia? Begini, bunuh semua anak laki-laki di umur bawah 2 tahun. Bunuh semua, jangan sampai ada yang tersisa. Atau kepala mau jadi taruhannya. Siap, Silakan. Demi langit dan bumi, kerajaanku tidak akan goncang. Karena akulah raja terbesar atas Israel. Bunuh!
merasa bersalah atas peristiwa pembunuhan bayi di Bethlehem. Ia merasa beban hidupnya sangat berat untuk menjadi ibu dari Sang Mesias. Hatinya begitu pilu merenungi apa yang sedang terjadi. Setelah ia menidurkan putranya, ia termenung sendiri sambil menahan tangis. Maria, engkau harus lihat ini Maria. Kau harus lihat apa yang aku temukan tadi. Ada apa Maria? Kenapa engkau terlihat sedih? Engkau masih memikirkan tentang anak kita. Anak kita sekarang sudah aman Maria. Anak kita sekarang sudah bersama-sama dengan kita di Mesir dan kita sekarang sudah jauh dari jangkauan Herodes. Justru itu yang membuatku sedih, Yusuf. Anak dari teman-temanku dibunuh, Yusuf. Prajurit membunuh anak mereka. Sementara kita di sini bersembunyi. Ini semua karena aku, Yusuf. Ini karena salahku, Yusuf. Ini semua karena aku. Tenang Maria. Ini karena aku melahirkan Mesias. Maria, tenang Maria. Aku tahu teman-temanmu putranya terbunuh dan engkau saat ini menjadi ibu dari Mesias. Tetapi itu semua bukan salahmu. Anak kita adalah putra Allah Maria. Maka dari itu percayalah bahwa Allah sendiri yang memampukan kita untuk mengasuh anak ini. Lalu aku harus bagaimana sekarang, Yusuf? Anak dari teman-temanku meninggal, Yusuf. Lalu bagaimana dengan aku? Pikirkanlah perasaanku, Yusuf. Bagaimana dengan impianku? Bagaimana dengan masa depan kita? Lalu aku harus apa Maria? Aku juga tahu teman-temanmu putranya terbunuh. Anak di bawah umur 2 tahun dibunuh dengan semena-mena. Aku juga tahu itu Maria. Aku juga bisa merasakan bagaimana mereka sedih, bagaimana mereka begitu terpukul. Aku juga merasakan itu Maria. Bukan hanya kau saja yang merasakan, aku juga merasakan Maria. Maaf Maria, aku terlalu terbawa emosi. Engkau tidak perlu bersedih Maria. Kita harus ingat bahwa kita punya Allah Immanuel. Kita harus ingat tentang janji Allah itu. Kita harus ingat bahwa Allah sendiri yang beserta kita. Bahkan kita bisa sampai di sini sekarang itu karena Allah. Semua adalah rencana Allah. Tidak ada yang perlu kau khawatirkan Maria. Tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Aku mohon kau tenang. Tapi aku tidak bisa, Yusuf. Aku tidak sanggup. Aku hanya manusia biasa.
Maria, aku tahu kau peduli dengan teman-temanmu. Aku tahu kau menghargai mereka semua. Bahkan sampai putra mereka terbunuh, kau juga turut sedih. Tapi lebih baik sekarang kau beristirahat. Kau terlihat sangat lelah. Biar aku yang menjaga anak itu. Baiklah, Yusuf. Maria tidak bisa tidur. Ia mencoba mengingat bagaimana semua ini bermula. Ia berusaha memahami kehendak Allah dalam hidupnya. Ia merenungkan bagaimana tangan Tuhan menyertai perjalanan hidupnya bersama Yusuf suaminya. Kurang lebih 1,5 tahun silam sebelum semua bermula. Maria mengingat masa itu, masa sebelum Yesus lahir.
Ada apa nih kalian kesini? Kami kan ingin membantumu. Oh iya, boleh. Mari aku bantu dengan hidupmu. Wah, kamu ceria sekali Maria. Jadi lebih cantik daripada biasanya. Wah, terima kasih ya teman-teman. Tentu saja Maria cantik. Hari ini kan dia mau bertunangan. Yeay! Kalian apa sih? Apa sih? Maria, coba ceritakan seperti apa sih calon suamimu itu? Kami kan ingin tahu. Gimana ya? Mau tahu banget atau mau tahu aja? Mau tahu Ya mau tahu banget dong. Jadi dia itu Yusuf. Namanya Yusuf. Kamu kenal dengan Yusuf? Siapa Yusuf? Dia itu orangnya baik, pengertian, dewasa, dan yang terutama dia juga sangat penyayang. Wah, Maria, kamu tidak salah dalam memilih pasangan. Aku yakin kamu pasti akan hidup bahagia selamanya. Iya teman-teman, aku juga berharap seperti itu. Kalian tahu apa impianku nanti? Apa itu? Kalau nanti kami sudah menikah, kami akan menjadi keluarga yang saling menyayangi. Dan kalau kami punya anak, kami akan merawat anak itu dengan penuh kasih sayang. Wah, pasti Maria, pasti kau akan bahagia. Sebab kau dan Yusuf adalah orang-orang yang baik. Semoga keluarga kalian akan diberkati Tuhan. Iya, namun kadang-kadang aku menjadi ragu dan tidak yakin. Kita kan tidak bisa menilai hati orang. Jangan-jangan dia tidak menyukaiku. Wah, terima kasih teman-teman. Kalian sangat membuat hatiku menjadi lega. Lebih baik kita lanjutkan saja di situ ya. Oke, mari. Anak-anakku, Maria anakku. Iya Bu. Kau sungguh-sungguh siap bertunangan dengan Yusuf, Nak? Iya Bu, saya sudah siap. Ibu sangat berharap. Ibu selalu mendoakanmu, Nak. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupmu itu, Ibu selalu mendoakan semoga itu atas perkenan Tuhan. Iya Bu. Semoga kau sungguh-sungguh siap, Nak. Maria, bersyukurlah nak, karena Tuhan memberimu seorang pria yang baik hati untuk menjadi pendamping hidupmu. Iya ya. Maria, itu yang ditunggu sudah datang. Apa kabar Tuhan? Kabar sukacita Tuhan. Berdiri ya. Mari Kiranya sukacita dan damai sejahtera selalu ada di dalam keluarga ini. Terima kasih. Silakan masuk. Ini Ibu Maria. Ini Maria. Mari sekali anakmu ya. Terima kasih Tuhan. Gimana Yusuf, kabarmu Yusuf? Saya baik Tuhan, puji Tuhan. Gimana Pak kabarnya? Baik. Di perjalanan tadi bagaimana? Lancar aja? Puji Tuhan. Yusuf, cakep Pak ya, seperti bapaknya ya. Tidak jauh. Tuhan, pada hari ini kita akan menyaksikan anak-anak kita akan bertunangan. Dan kita berharap nantinya anak-anak kita akan menjadi rumah tangga, keluarga yang berbagi. Anak-anakku, kali ini kalian akan melakukan pertunangan. Ayah berharap nantinya kalian akan menjadi keluarga yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan? Bagaimana Ibu? Amin, Pak.
tolong ambilkan cangkir itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya Tuhanku, ya Allahku, terpujilah Engkau Allahku, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Engkaulah yang menciptakan anak-anak-Mu ini, dan yang berkenan mempersatukan mereka dalam ikatan cinta kasih. Ya Tuhanku, ya Allahku, berkatilah pertunangan anak-anak-Mu ini. Amin. Minumlah Yusuf. Thank you. Tuan, Yusuf, Maria. Maria, sekarang kamu sudah bertunangan dengan Yusuf. Dan menurut tradisi kita, Tuan, Maria akan bersama dengan kami selama 1 tahun. Setelah itu, Maria akan menikah dengan Yusuf dan hidup bersama dengan Yusuf. Selamat anakku. Iya, Bu. Engkau mendapatkan pasangan hidup. Selamat Yusuf. Semoga kalian hidup berbahagia. Selamat Tuhan. Jadi begini, saya akan mempersiapkan rumah untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami juga. Dan Maria, aku ingin engkau tinggal di sini untuk sementara bersama orang tuamu. Tunggulah aku. Aku akan datang kembali menjemputmu ketika rumah kita sudah siap. Dan berdoalah kepada Allah. Dan selalu berdoa agar apa yang sudah kita rencanakan, supaya Ia berkehendak akan itu. Maria mendapatkan apa yang ia impikan, seorang calon suami yang baik hati. Maria berharap akan hidup bahagia bersama Yusuf selamanya. Akankah rencana mereka membangun rumah tangga berjalan sesuai dengan yang mereka harapkan? Maria. Siapa itu? Siapa ya?
Maria, Maria. Siapa kamu? Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Maria, jangan takut. Bangunlah. Jangan takut, Maria. Sebab engkau yang beroleh kasih karunia Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau memberi dia nama Yesus. Dia akan menjadi raja atas Israel, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana itu bisa terjadi padaku? Sementara aku belum menikahi seorang pria. Maria, Roh Kudus akan turun atasmu. Roh Allah akan menaungi engkau. Buah dari Roh Kudus itu akan disebut Putra Allah. Putra Allah. Sepertinya itu tidak mungkin. Aku hanya manusia biasa. Mengapa bukan orang lain? Sepertinya itu tidak mungkin. Maria, bahkan sepupumu Elizabeth, dia sedang mengandung seorang anak laki-laki di masa tuanya ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadilah padaku sesuai kehendak-Mu, sebab aku ini adalah hamba Allah. Oh Tuhan, mengapa ini harus terjadi padaku? Sanggupkah aku menjalani semua ini? Bagaimana jika para imam mengetahuinya? Mereka akan membunuhku, Tuhan. Oh Tuhan, di manakah Engkau? Bagaimana aku bisa memberitahu Yusuf? Ia akan meninggalkanku, Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau? Aku ingin berbicara padamu. Ya Tuhan, di manakah Engkau? Baiklah Tuhan, jika memang ini kehendak-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan, dan jauhkanlah hatiku dari keraguan.
Walaupun Maria penuh kepasrahan menerima sabda Tuhan, namun dalam hati kecilnya, ia memberontak. Semua impiannya seakan buyar seketika. Akankah kebahagiaan masih melekat pada dirinya? Untuk meyakinkan diri bahwa semua perkara ini benar-benar berasal dari Allah, Maria pun pergi menjumpai Elizabeth. Hari yang indah, sangat indah. Oh Tuhan, terima kasih. Aku bersuka cita. Umurku yang sudah begitu tua telah memiliki anugerah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Elizabeth. Maria anakku, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, diberkatilah buah kandunganmu. Siapakah aku ini? Sehingga ibu dari Tuhanku datang mengunjungi aku. Diberkatilah mereka yang percaya akan firman-Nya. Elizabeth, mari kita duduk terlebih dahulu. Oh Elizabeth, ternyata benar apa yang telah dikatakan oleh malaikat Gabriel. Engkau benar-benar mengandung di usia tuaku. Betul Maria. Bolehkah aku mendengarnya Elizabeth? Iya, Maria. Luar biasa ya. Itu sangat menakjubkan. Betul. Aku sangat bersuka cita karenanya. Bagaimana perasaanmu saat ini Elizabeth? Aku bahagia Maria, sangat bahagia.
Di usiaku yang sudah sangat renta ini, Tuhan mengambil kutuk dan aibku dan memberiku berkat anugerah yang luar biasa. Maria, aku sangat bahagia. Tidakkah engkau takut? Aku takut, Maria. Usiaku sudah tidak lagi muda. Suamiku saat ini tidak bisa bicara karena... Tapi Maria, aku percaya Tuhan punya rencana yang indah untukku. Lalu bagaimana denganmu? Bagaimana caranya aku menceritakan semua ini ke keluargamu? Bagaimana caranya aku meyakinkan Yusuf tentang hal ini? Kalau aku bisa dirajam. Awalnya ketika malaikat itu datang padamu, aku berkata, jadilah kehendakmu. Tapi hatiku memberontak. Aku takut. Semua seakan jadi gelap. Dan aku tidak bisa. Tidak, Maria. Jangan takut. Di usiamu yang muda ini, Maria, Tuhan sendiri yang telah memilihmu untuk satu perkara yang besar. Satu perkara yang akan mengubah seluruh dunia. Maria, jalanmu ke depan tidak mudah. Tetapi percayalah, nak, Allah Immanuel, Ia beserta dengan kita. Ia tidak akan meninggalkan kesayangannya. Apalagi engkau, Maria. Engkau dipilihnya untuk menjadi ibu dari Mesias. Diberkatilah engkau, nak. Diberkatilah engkau. Ingatlah, apapun juga yang nanti akan menimpamu, Tuhan sendiri yang akan menjagamu. Hatiku menjadi lebih lega dan tenang setelah mendengar perkataanmu. Terima kasih, Elizabeth.
Kekhawatiran Maria sedikit lenyap. Tanda ajaib yang dinyatakan Tuhan kepadanya telah terbukti, yakni Elisabeth saudaranya yang dikatakan mandul itu kini mengandung di usia tuanya. Maria pun mulai mengimani janji penyertaan yang Tuhan berikan kepadanya. Bahkan kini ia bisa bersyukur karena Yusuf tunangannya ternyata tidak meninggalkannya. Yusuf tetap mau menikahinya dan menjalani rencana Tuhan itu bersama Maria. Waktu terus berlalu. Mereka membangun keluarga dengan bahagia. Walau hidup sederhana, namun Tuhan tetap mencukupkan mereka. Dan ketika Maria sudah hamil tua, tibalah pemberitahuan tentang sensus penduduk oleh Kaisar Agustus. Dengarkan. Kaisar Agustus akan mengadakan sensus. Setiap warga harus kembali ke kota asal mereka masing-masing untuk dicatat semuanya. Setiap warga harus tahu berita itu. Kapan itu, Tuanku? Sekarang. Laksanakan sekarang. Maria, aku tahu kau sudah mengandung, tapi setelah mendengar berita tadi, sepertinya kita harus kembali ke Bethlehem untuk mengikuti sensus. Bagaimana ini? Yusuf, tak usah khawatir. Mungkin ini memang susah bagi kita, tapi berat dan lelahnya ini adalah anugerah. Ayo Yusuf. Tibalah Yusuf dan Maria di Bethlehem saat hari sudah sangat larut. Kota kecil itu mendadak sangat sibuk sebab semua orang mempersiapkan diri untuk mengikuti sensus. Yusuf dan Maria membutuhkan tempat penginapan untuk beristirahat, terutama untuk Maria yang akan segera melahirkan.
Yusuf. Aku capek. Duduklah dulu, Maria. Pakai ini sebentar. Sabarlah, Maria. Aku tahu kau sudah sangat lelah, dan aku tahu juga perutmu sudah sangat tegang. Sebentar aku akan cari penginapan untukmu. Barangkali masih ada tempat di sekitar sini. Tunggu sebentar. Permisi. Permisi. Siapa itu? Permisi, Siapa Nyonya. itu? Siapa? Tunggu sebentar, Tuan. Tunggu sebentar. Iya, tunggu sebentar, Tuan. Bagaimana, Tuan? Maaf, Nyonya. Apakah di tempat penginapan ini masih ada satu kamar kosong? Aku dan istriku baru tiba dari perjalanan jauh dan istriku sudah ngambil besar, Nyonya. Tuan, maaf, Tuan. Tidak ada tempat kosong sama sekali. Satu di sini. pun, Nyonya. Iya, Tuan. Karena hari ini bertepatan dengan sensus, Tuan. Lalu saya harus kemana, Nyonya? Nggak bisa, Tuan. Dingin saja. Kalau Tuan berkenan, Tuan ke seberang sana, Tuan. Ada penginapan di sana, di seberang sana. Barangkali masih ada kamar kosong untuk kalian. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih. Bagaimana Yusuf? Di sana sepertinya tidak ada tempat kosong, Maria. Tapi pemiliknya berkata aku harus ke sana untuk mengecek. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Permisi. Permisi, Tuan. Nyonya. Apakah masih ada kamar kosong di tempat ini? Di sana tidak ada yang membukakan pintu untukku, Maria. Sepertinya di sana juga penuh. Ayo Yusuf, kita cari tempat lain. Mereka berjalan sangat pelan karena kelelahan. Ah, sakit sekali Yusuf. Duduk dulu, Maria. Terkadang Maria terhenti sejenak untuk mengambil nafas panjang. Perutnya sudah semakin kencang. Bisa saja sewaktu-waktu ia melahirkan. Sambil tetap beriman, mereka meneruskan perjalanan mencari penginapan. Maria, aku belum melihat ke sini. Mungkin di tempat ini masih ada tempat untuk memberi istirahat. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Permisi. Permisi. Maaf, Tuan. Apakah di tempat Tuan masih ada satu kamar kosong atau tempat untuk kami beristirahat? Istriku sudah hamil besar dan ia butuh tempat untuk beristirahat, Tuan. Maaf, Tuan. Maaf sekali. Di penginapan kami sudah penuh sesak. Tidak ada satu kamar pun, Tuan. Maaf sekali. Tidak ada. Karena ini ada sensus di sini, jadi semua penginapan di tempat kami sudah penuh sesak. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Bagaimana Yusuf? Di sini juga tidak ada, Maria. Lebih baik kita mencari tempat lain. Sepertinya di sini juga sudah penuh semua. Tunggu Tuan, tunggu. Jika Tuan mencari penginapan, saya yakin Tuan tidak akan mendapatkannya. Karena di tempat ini sudah penuh sesak. Jadi bila Tuan berkenan, saya punya kandang yang bisa dipakai untuk sekedar berteduh. Tidak apa-apa, Tuan. Tidak apa-apa, terima kasih, Tuan. Tidak apa-apa, terima kasih. Kandang sudah lebih dari cukup buat kami. Istriku harus segera beristirahat. Tidak apa-apa, Tuan. Ya, kalau begitu, mari ikut saya.
Akhirnya kita mendapatkan tempat untuk beristirahat, Maria. Iya, Yusuf. Mana? Yang mana? Ini. Yang ini? Ini coba. Wah, kasih makan apa? Satu karung rumput setiap hari. Oh. Kok kamu nggak pentas? Iya tuh, dombanya kurus sekali. Domba kami kurus semua, bagaimana dombamu? Harusnya kamu lebih baik aja. Ya sudahlah. Bisa lupakan. Ini kawan, kau lihat bintang besar itu? Mana? Oh, jelas sekali. Kelihatannya malaikat Tuhan sedang mengasihi kita. Andai kata malaikat Tuhan datang sebulan, apa yang akan kau lakukan? Mungkin kau akan kutuk jadi batu. Omong kosong. Bagaimana mungkin malaikat Tuhan akan mendatangi kita begini? Sudahlah. Ayo kita tidur. Besok pagi banyak kerjaan. Ya. Ya.
sebab aku sukacita bagi semua bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menemui seorang bayi dan terbaring dalam palungan. Teman-teman, itu apa ya? Kalian lihatnya kan? Apakah itu mimpi? Lihat. Ada yang tahu itu apa? Bawah. Apakah itu malaikat? Aku tidak disayang-sayang ini. Malaikat Tuhan telah berbicara pada kita. Ayo, kita pergi ke Bethlehem untuk lihat apa yang Tuhan katakan kepada kita. Ayo. Tapi bagaimana dengan domba-domba ini? Pasti nanti ada yang mencurinya. Kita pasti akan dipecat. Jangan saja, pasti akan aman. Lihat, malaikat Tuhan berbicara pada kita. Hei, Mesias kawan, Mesias. Kita diundang untuk datang melihatnya. Ayo. Kita lakukan. Kekhawatiran Maria perlahan-lahan larut dalam sukacitanya menimang bayi Yesus. Ia belum memahami arti semuanya ini, namun ia bisa merasakan sukacita dari orang-orang yang hadir pada malam itu. Maria tidak pernah memilih untuk menjadi ibu Sang Mesias. Maria punya impian dan rencana sendiri. Namun ia belajar untuk tunduk pada kehendak yang kuasa. Perjalanannya memang tidak mudah. Tapi Maria belajar arti menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Dalam bimbingan Bapa di surga, Maria menjalani apa yang diimaninya. Sesungguhnya aku ini
adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dapatkah kau menghitung jumlah bintang di sana? Sungguh banyak, tak terkira. Begitulah kasih ibu ketika melihat bayinya lahir. Juru selamat kita lahir dalam kandang domba, diterangi oleh lilin-lilin kecil, bintang-bintang, dan cahaya malaknya, sambil bernyanyi dan menari. Kristus Raja telah lahir. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
berbulan dan berusaha untuk menghayati setiap perannya, bahkan para domba itu juga menghayati perannya dengan luar biasa ya. Nah Bapak Ibu Saudara, tema drama hari ini adalah Joy of the Virgin, sukacita dari seorang perawan yaitu Maria. Bagaimana Maria yang mendapatkan sebuah tugas yang baru dan tugas yang berat dari Tuhan. Maria yang tadinya punya impian seperti para gadis lainnya, ia mau hidup berbahagia, menikah, punya anak, dan hidup membangun sebuah keluarga yang baik. Maria punya impian, Maria punya rencana bersama dengan Yusuf. Tapi ternyata semuanya tiba-tiba buyar ketika malaikat memberikan sebuah tugas yang dirasanya sangat berat. Tugas yang dirasanya mustahil untuk dilakukan oleh Maria. Nah saudara, kekalutan Maria ini menjadikan dia takut, putus asa, bersedih. Bahkan ketika ada peristiwa pembunuhan bayi di Bethlehem untuk melenyapkan bayi yang dikandungnya itu, Maria sangat bersedih. Dan Maria berpikir ini semua karena dirinya. Nah saudaraku yang terkasih, bahwa terkadang Tuhan memberikan kepada kita sebuah tugas yang tidak mudah. Sebuah tugas yang di luar bayangan kita, dan ternyata itu membuyarkan semua impian kita. Kita merasa tidak sanggup untuk menjalani. Tapi saudara, percayalah bahwa Tuhan itu mengerti batas kemampuan kita. Tuhan tidak membiarkan Maria menjalani tugas ini seorang diri. Tuhan terus meneguhkan Maria sampai ia mantap untuk menjalani tugas itu. Melalui sebuah tanda, yaitu Elisabeth, saudaranya yang sudah lanjut usia, tapi diperkenan Tuhan untuk melahirkan seorang anak yang nantinya diberi nama Yohanes, dan kita kenal sebagai Yohanes Pembaptis. Tanda itulah yang meneguhkan Maria. Kalau Elisabeth bisa mengandung di usia tuanya, maka dia yang masih perawan pun bisa mengandung. Itu semua karena perkuatan Roh Kudus, dan itu benar adanya. Maria menjadi mantap untuk menjalani tugas itu. Dan dalam perjalanan-perjalanan selanjutnya yang sungguh tidak mudah, Maria menemukan, melalui pergumulan-pergumulannya, Maria menemukan bahwa Tuhan selalu besertanya. Bayi yang dikandungnya, Immanuel, itu bukan sekedar sebuah nama tanpa makna, tapi sebuah nama yang menjadi kenyataan. Immanuel, Allah beserta kita. Nah saudara, tugas apa yang kini Tuhan berikan kepada Anda? Mungkin ada yang mendapatkan tugas sebagai seorang suami. Mudahkah tugas itu? Awalnya mungkin menyenangkan menjadi seorang suami, tapi perjalanan hidup seringkali berkata berbeda. Bagaimana seorang suami ini harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Cari kerja tidak gampang. Sudah kerja ada kesulitan, bahkan mungkin juga terancam PHK. Suami-suami ini tidak siap untuk menjalani hal semacam ini. Istri-istri pun juga tidak siap menjalani sebuah tugas menjadi pendamping dari seseorang yang di PHK, yang mengalami kesulitan dalam pekerjaannya. Akibatnya ketika mereka merasa tidak sanggup menjalani tugas ini, ribut. Persoalan bertambah pelik, seperti lingkaran setan yang tidak pernah tahu ujung pangkalnya, dari mana menyelesaikan dan bagaimana menyelesaikannya. Mungkin ada di antara kita yang dipanggil menjadi seorang perawat karena orang tua atau pasangan kita sakit keras. Kita tidak sekolah perawat, kita tidak sekolah dokter, dan kita tidak pernah tahu bagaimana cara merawat orang sakit. Tapi tiba-tiba di hadapan kita ada seseorang yang memang harus dirawat intensif. Kita lelah karena kita harus bekerja, mencari nafkah untuk mengobati orang yang sakit ini. Tapi ketika kita pulang ke rumah, yang harusnya tubuh ini beristirahat, akhirnya harus dipakai lagi bekerja untuk merawat orang yang kita kasihi. Mudahkah? Seringkali tidak. Frustasi dan membuat hati kita menjadi jengkel, penuh kemarahan. Kata-kata menyakitkan pada akhirnya keluar dari mulut kita tanpa kita rencanakan, karena hati ini lelah, tidak siap menjadi seorang perawat. Mungkin ada di antara kita dipanggil untuk menjadi seorang guru. Guru dari anak-anak yang daya serapnya berbeda dengan teman-temannya yang lain. Harus mengajari ekstra keras. Kalau teman-temannya diajari sekali sudah langsung ngerti, nilainya semua tinggi. Mungkin anak kita berbeda. Butuh waktu ekstra, butuh tenaga ekstra, kesabaran ekstra untuk mengajari mereka sampai mereka bisa mengerti.
Saudara, tidak mudah. Tapi apakah Tuhan membiarkan kita menjalani tugas yang tidak mudah dan membuatnya menjadi mustahil untuk dilakukan? Apakah Sang Immanuel hanya ada ribuan tahun yang lalu dan sudah selesai karyanya, lagi bekerja sampai hari ini? Seorang rekan pendeta, pendeta perempuan juga, menikah dan belum dikaruniai anak. Saking inginnya punya anak, akhirnya mereka bersepakat bayi tabung. Seluruh tabungan depositonya semua dikerahkan untuk program yang satu ini. Memang bukan program yang murah. Akhirnya teman saya ini mengandung. Dan ketika dilahirkan, selama pemeriksaan dokter bilang bayi ini sehat, baik, normal. Ketika lahir, bayinya Down syndrome. Betapa kecewanya pasangan suami istri ini. Sudah menghabiskan seluruh hartanya dan mendapati seorang bayi yang berbeda dari bayi-bayi yang lain. Bagaimana bisa merawat bayi yang seperti ini? Dua-duanya mesti kerja dan bukan pekerjaan yang ringan, menuntut tanggung jawab besar. Awalnya teman saya ini frustasi, hampir tidak percaya dan sulit untuk menerima kehadiran anak ini. Tidak mungkin, saya tidak mungkin bisa jadi ibu dari anak semacam ini. Tapi seiring berjalannya waktu dan dia mencoba untuk memahami kenapa ini mesti terjadi dalam kehidupannya. Satu kali terbersit dalam pikirannya, saya harus sekolah lagi. Di tengah capeknya di dalam pelayanan dan tuntutan di dalam keluarga, dia terbersit pikiran untuk sekolah lagi. Sekolah apa? Setelah berdiskusi dengan beberapa rekan pendeta, akhirnya dia memutuskan untuk sekolah yang mempelajari bidang khusus penanganan anak-anak berkebutuhan khusus. Dia bertekad untuk ambil S2, S3 di Amerika. Dan dia bersaksi bahwa ketika Tuhan mengizinkannya memiliki anak seperti itu, ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dia harus sekolah lagi, dia ingin menggapai cita-citanya sudah lama terpendam. Memang dari dulu dia cita-citanya bisa sekolah lagi dan menimba ilmu yang lain. Dan Tuhan berikan jalan itu dengan hadirnya seorang anak Down syndrome. Saudara, setiap kita dipanggil untuk memiliki tugas tertentu. Mungkin kadang terasa ringan dan kita bersukacita menyebutnya. Tapi kalaupun tugas itu berat, jangan menjadikan sebagai duka cita. Tetaplah bersukacita. Seperti Maria yang menyambut tugas itu dengan sukacita. Karena dia yakin Tuhan memimpin langkahnya. Sampai akhirnya ia melahirkan dan membesarkan bayi Yesus itu. Demikian pula hari ini Sang Immanuel itu hadir di tengah kita. Allah beserta kita. Dan Allah tetap memimpin langkah kita. Seperti yang tertulis di dalam Amsal pasal 3 ayat 5. Bisa ditampilkan ayatnya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri yang terbatas. Banyak hal tidak mungkin kalau kita pikirkan sendiri. Banyak hal tidak akan bisa terlaksana kalau dengan akal pikiran kita sendiri. Tapi percayalah kepada Tuhan, bersandarlah kepadanya, maka yang mustahil menjadi mungkin. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil kalau Tuhan memimpin langkah kita. Tiap langkahku. Memimpinku
Kami sadar Tuhan, bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, bukan milik diri kami sendiri, atau milik orang tua kami, milik pasangan kami, atau siapapun. Tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang berkuasa atas hidup kami selain Engkau. Maka Engkaulah yang berhak untuk memberikan tugas kepada kami. Hanya Engkaulah pribadi yang bisa dan boleh memberikan sebuah tugas kepada kami untuk dijalani dengan baik. Maka Tuhan, biarlah setiap kami menyadari akan tugas panggilan itu. Dan berikan, karuniakan kerendahan hati kepada kami untuk menerima tugas itu dengan baik. Walaupun susah, ajar kami untuk tidak menolaknya. Jadilah sesuai dengan perkataan-Mu, sebab kami ini adalah hamba Allah. Biarlah keyakinan itu yang terus memotivasi kami untuk berjalan di jalan yang Tuhan sudah tentukan. Untuk menjalani hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan yang sungguh mulia dan indah benar. Berkati kami dengan kekuatan, dengan kemampuan, dengan keyakinan, dan dengan sukacita untuk menjalani tiap-tiap bagiannya dengan sungguh amat baik. Kami tidak mau lagi bersandar dengan pengertian kami sendiri, akal kami yang terbatas, kekuatan, bahkan talenta kami yang terbatas. Kami mau menyandarkan hidup di dalam tangan kasih Tuhan, karena hanya kuat kuasa-Mulah yang sanggup menopang kami dan menolong kami menuntaskan tugas ini sampai selesai sempurna pada akhirnya. Terima kasih Bapa, Engkau berbicara kepada kami melalui pementasan drama pada perayaan Natal malam hari ini. Kami bersyukur untuk para pemain dan orang-orang di balik layar yang boleh meluangkan waktu memberikan dirinya selama beberapa bulan untuk terus berlatih dan menghayati setiap perannya hingga semuanya berjalan dengan lancar. Tapi biarlah kami tidak mengambil bagian kemuliaan itu untuk diri kami, tapi semuanya ini menjadi persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada saat kami merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, biarlah kami juga belajar untuk menyerahkan, menyembahkan semuanya kepada Tuhan Raja yang mulia. Terima kasih Tuhan. Jikalau sebentar nanti kami akan pulang meninggalkan tempat ini, biarlah Engkau juga melindungi kami dalam perjalanan pulang hingga sampai dengan selamat. Bersekutu kami dengan seluruh keluarga di masa-masa liburan ini, kiranya kami bisa meluangkan waktu yang berharga dengan seluruh anggota keluarga, momen yang sangat jarang terjadi ketika kami harus bekerja dan anak-anak studi. Biarlah waktu-waktu yang berharga ini bisa kami manfaatkan dengan seoptimal mungkin. Kami merasakan persaudaraan, persekutuan yang erat di dalam kasih Kristus. Dan ini semuanya mendatangkan sukacita besar bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saudara, kini arahkan hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan melindungi saudara sekalian untuk melakukan setiap tugas yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Pada kesempatan ini saya akan mengundang, mari semua pemain drama, mari saya undang semua masuk ke tempat teman. Ayo, mari para gembala dan domba-dombanya, ayo ke sini semua. Herodesnya mana? Oh, Herodesnya sudah jadi malaikat ya. Sudah bertobat ya, puji Tuhan. Ya, oke. Ya inilah para pendukung acara pada
malam hari ini beserta dengan tim paduan suara, musik dan juga tentunya multimedia, sound system. Puji Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Di akhir semuanya ini, mari saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan bersama-sama lagu Selamat Hari Natal karena hari ini cinta. Mari kita nyanyikan bersama-sama, ya, kita nyanyikan bersama sambil kita nanti memberikan salam satu dengan yang lain sebagai keluarga besar GKI Peterongan. Satu, dua,